Jadi karenanya memang karena MPR ini adalah lembaga legislatif, yang karenanya dia harus menjadi bagian daripada yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Karenanya ya karena memang kewenangan MPR adalah limitatif semacam itu ya terkait dengan pelantikan presiden, terkait dengan bila presiden ada yang berhalangan kemudian dipilih kembali atau impeachment presiden bila itu dimungkinkan, atau kemudian terkait dengan masalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar bila ada yang mengusulkan. Tapi kalau tidak ada yang mengusulkan tentu MPR tidak bisa ojo-ojoi gitu ya untuk kemudian atau memprovokasi untuk terjadinya amandemen. Sekalipun demikian, tentu ibarat rem di dalam mobil ya Pak Bambang, kalau kemudian rem ini nggak ada, ya kemudian bisa kebablasan itu, bisa nabrak kemana-mana. Tapi ya rem itu diperlukan bila atau diinjaknya bila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi kesempatan untuk berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, merayakan Milad ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Karena kami punya prinsip partai politik adalah aset bangsa yang sangat berharga. Kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Fahid LC MA. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera dan juga secara resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia MPR RI. Apa kabar, Pak? Saya alhamdulillah di Semarang semuanya sehat walafiat insyaallah. Ya. Nah, kami langsung saja akan bertanya berkaitan dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera sampai dengan miladnya yang ke-19. Apa yang selama ini menjadi puncak-puncak partisipasi dari PKS di dalam pengelolaan negara? Ya. Alhamdulillah, pertama kami berterima kasih kepada terima kasih pada Pak Bambang dan channel Inspirasinya yang beri kesempatan bagi kami PKS untuk silaturahim, kulon wun, dan matur dumateng wargi Jawa Tengah dan Indonesia secara keseluruhannya. Jadi kami bersyukur pada hari ini tanggal 20 April memang adalah hari milad atau hari lahirnya PKS, diukur dengan disahkannya PKS sebagai lembaga resmi oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 20 April tahun 2002. Jadi sekarang adalah umurnya 19 tahun. Memang kami dimulai dengan Partai Keadilan sejak tahun 1998, kemudian kami berlanjut menjadi Partai Keadilan Sejahtera, karena pada waktu itu ada ketentuan bahwa partai yang tidak mencapai parliamentary threshold harus kemudian berubah, berganti nama. Nah, kami menambah nama kami dengan kata-kata sejahtera. Dan alhamdulillah, nama ternyata membawa berkah gitu ya. Bernama sejahtera, alhamdulillah, Partai Keadilan kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga kami selalu lolos electoral threshold, sehingga dari dan inilah menurut saya salah satu capaian yang sangat dipentingkan oleh partai politik bahwa sepanjang waktu perolehan suaranya meningkat begitu ya, dari dulu 7 kursi kemudian menjadi 45 kursi, menjadi 57 kursi. Kemudian memang turun menjadi 40 kursi, tapi kalau dari sisi perolehan suara kami naik hampir 200.000 suara, dan kemudian setelah itu naik lagi menjadi 50 kursi dengan tambahan suara 3 juta suara. Menurut saya kenaikan perolehan suara pada setiap pemilu itu menandakan bahwa alhamdulillah partai politik masih bisa dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rakyat, bahkan kepercayaan pun juga meningkat. Menurut saya itu menjadi bagian yang dipentingkan ya, sehingga kami bisa menyemangati rekan-rekan dari partai politik untuk tetap terus aktif dalam kegiatan berpolitiknya, karena rakyat tetap bisa mengapresiasi. Tapi juga kami memberikan alternatif berpolitik pada rakyat Indonesia yang kemudian masih bisa mereka percaya, mereka bisa titipkan aspirasinya, dan itu alhamdulillah bisa kami kelola. Dibuktikan dengan setiap tahun pemilu suara kami selalu meningkat dari tahun pertama kali ikut pemilu tahun 98 sampai tahun dari dulu hanya 1,4 juta pemilih.
Sekarang tahun 2019 kami sudah naik menjadi 11,3 juta pemilih. Tentu itu bagian daripada puncak pencapaian daripada Partai Keadilan Sejahtera yang kami harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada dukungan tokoh masyarakat, kepada rakyat Indonesia dan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang menghadirkan berpolitik yang melayani, berpolitik yang peduli, berpolitik yang serius begitu ya, berpolitik yang terus bisa meningkatkan kualitas berdemokrasi melalui organisasi partai politik. Ya, kalau tidak salah pada waktu itu langsung PKS mengambil posisi sebagai koalisi pemerintah kalau tidak salah Pak ya. Iya Pak, ketika kami tahun 2004 dan 2009 kami memang menjadi bagian daripada koalisi dengan Pak SBY gitu ya, dan alhamdulillah karena menang pemilu ya otomatis kami menjadi bagian daripada yang berada di dalam pemerintahan. Tapi ketika tahun 2014-2019 koalisi kami tidak menang pemilu, pilpres dalam konteks ini, ya kami mengambil salah satu daripada kaedah yang berlaku umum di mana saja. Berpolitik itu ya ada menang, ada belum menang gitu, tidak mengatakan kalah gitu ya. Kalau menang ya wajar, monggo silahkan memimpin. Kalau belum menang ya berada di luar kabinet, itu juga bagian daripada kehormatan, bagian daripada berdemokrasi. Nah, menurut saya itu bagian daripada capaian yang penting daripada PKS, bahwa dia berani berada di dalam kabinet maupun juga berani berada di luar kabinet. Dia di dalam kabinet membangun bangsa, di luar kabinet juga membangun bangsa, di dalam kabinet untuk menghadirkan berdemokrasi yang berkualitas, di luar kabinet juga dalam rangka menamakan demokrasi. Apa kata dunia kalau seluruh partai kemudian keblok ikut menjadi partai penguasa? Apa kata dunia kalau kemudian ternyata mereka dalam tanda kutip kecewa, ternyata partai politik hanya mengejar kekuasaan saja dengan melupakan para konstituennya yang kemarin berjibaku luar biasa melakukan pemenangan terhadap kandidatnya. Dan tentu saja sekali lagi inilah pilihan politik dari Partai Keadilan Sejahtera dan kami istiqomah dengan pilihan itu, dan sekalipun sekarang ada isu tentang reshuffle, kami mengatakan silahkan relakan reshuffle Pak Jokowi dan nggak usah diminta Partai Keadilan Sejahtera untuk gabung. Masih banyak partai yang kemarin mendukung Pak Jokowi belum mendapat bagian kursi. Berikanlah kepada kawan-kawan pendukung Pak Jokowi saja. Walaupun juga ada mitra-mitra PKS yang pada waktu Pilpres bersama-sama juga sudah bergabung. Ya, monggo, itu bagian daripada pilihan politiknya. Kalau dalam bahasa agamanya, itu bagian dari ijtihad politik mereka. Itu monggo-monggo saja. Tetapi izinkan kami untuk istiqomah dengan pilihan politik kami. Ya, tadi, fatsunnya adalah, ya kalau Anda menang pemilu, wajar Anda memimpin. Tapi kalau Anda belum menang pemilu, ya wajar kalau Anda berada di luar pemerintahan. Dan berada di luar pemerintahan juga terhormat. Berada di luar pemerintahan juga konstitusional. Berada di luar pemerintahan juga bagian daripada membangun bangsa dan negara, satu dari dalam, satu dari luar, sehingga kemudian malah jadi saling melengkapi juga. Pak Hidayat, pada waktu PKS mendapat kesempatan untuk ikut di dalam pemerintahan, Pak Hidayat tidak pernah masuk. Artinya waktu itu juga Pak Hidayat seperti diminta untuk menjadi penunggu tetap di MPR RI. Pernah menjadi ketua, sekarang 2 kali menjadi wakil ketua. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sebenarnya lembaga MPR ini bagi PKS? Ya, saya menjadi ketua MPR ketika PKS menjadi koalisi dengan partai yang dia menangkan, dengan atau kandidat yang dia menangkan, yaitu Pak SBY. Dan kemudian saya menjadi wakil ketua MPR RI, memang dalam posisi ketika pemilihan waktu itu tahun 2014 kita memenangkan pemilihan di pemilihan terbuka di MPR gitu ya. Kemudian kalau tahun 2019 ini karena memang diberlakukan sebuah aturan bahwa seluruh partai mempunyai perwakilannya di MPR begitu. Nah, apa pentingnya MPR bagi PKS? Tentu pertama, secara prinsip kami menganut kepada prinsip menaati keputusan partai. Musyawarah partai memutuskan saya menjadi ketua MPR, menjadi di MPR sebagai ketua MPR, ya sudah saya ikuti. Kemudian pun juga untuk menjadi wakil ketua MPR, ya sudah saya ikuti. Nah, apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Kalau pikiran saya adalah pertama, PKS adalah partai Islam yang sangat mengedepankan nilai-nilai bermusyawarah. Islam itu sangat memerintahkan untuk bermusyawarah, wa syawirhum fil amri wa amrum syura bainahum. Bermusyawarah itu bagian daripada sila keempat, atau dia ada sila keempat daripada Pancasila. Dia bagian daripada jati diri berbangsa dan bernegara.
kita mengawal supaya supaya kita tetap betul-betul berpegang kepada Pancasila kita, supaya sikap hidup berbangsa dan bernegara yang orientasinya adalah untuk bermusyawarah. Ada bagian dari pimpinan, tentu kita bisa menjadi bagian daripada yang muri-uri gitu, yang menjaga untuk melanjutkan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita berbasiskan kepada sikap hidup yang betul-betul mengedepankan persatuan nasional, bermusyawarah, di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan karenanya berbasiskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, nilai agama kita, yang kemudian pastilah untuk menyebarkan kebaikan bagi seluruh Indonesia dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi berada di MPR kemudian menjadi bagian daripada yang secara langsung bisa ikut menyemangati, ikut terus agar kemudian suasana dan iklim berbasiskan kepada bermusyawarah, berbasiskan kepada kemanusiaan dan beradab, berbasiskan kepada semangat bersatu, berbasiskan kepada tadi prinsip berketuhanan, dan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh Indonesia tetap bisa dijaga. Disitulah Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk memastikan bahwa kehadirannya atau kehadiran partai politik mestinya adalah dalam semangat itu. Nah, tentu keberadaan kita di lembaga-lembaga yang berperan untuk bisa mengawal hal semacam itu, dalam hal ini adalah MPR, adalah menjadi sangat dipentingkan. Kalau kita berada sebagai pimpinan, tentu kita menjadi bagian daripada yang bisa ikut mengawal secara lebih efektif, sekalipun ya pimpinan MPR adalah jubir ataupun corong ataupun sebagai speaker daripada MPR itu sendiri. Pak Hidayat, ini MPR dalam fakta politik kan seolah-olah seperti raksasa yang sedang tidur, kekuatannya besar tapi tidak pernah digunakan. Setelah peristiwa besar amandemen terakhir tahun 99-2002 itu pernah ada beberapa usulan, tapi juga tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Ini kenapa kalau menurut Pak Hidayat? Ya, pertama sesungguhnya Pak Bambang pasti juga masih ingat bahwa MPR ketika menjadi lembaga tertinggi negara pun sesungguhnya juga perannya tidak seperti yang kita bayangkan sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Dia punya kuasa yang luar biasa pada waktu itu untuk kemudian memilih presiden, untuk kemudian membuat GBHN dan lain sebagainya. Tetapi kan kita lihat juga perannya ya hanya begitu saja, memilih presiden, ya presidennya sudah ada. Yang sesungguhnya malah MPR dipilih oleh presiden pada waktu itu. GBHN juga sebenarnya bukan dibuat oleh MPR, tapi disiapkan oleh Pak Harto ataupun oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi MPR sebagai lembaga tertinggi negara pun pada waktu itu sesungguhnya tidak melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan oleh lembaga tertinggi negara karena terlalu kuatnya pihak eksekutif. Nah, pada periode kita belakangan memang MPR tidak lagi menjadi seperti itu karena MPR sudah inilah satu-satunya lembaga negara yang begitu luar biasa tawaduknya gitu, andap asornya, lembah manahnya, sehingga guna merelakan seluruh kuasa dan kewenangannya di monggo diambil oleh lembaga-lembaga yang lain, sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dia hanya lembaga negara setara dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Tinggi rendahnya diukur dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi karenanya memang karena MPR ini adalah lembaga legislatif, yang karenanya dia harus menjadi bagian daripada yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Karenanya ya karena memang kewenangan MPR adalah limitatif semacam itu ya terkait dengan pelantikan presiden, terkait dengan bila presiden ada yang berhalangan kemudian dipilih kembali atau impeachment presiden bila itu dimungkinkan, atau kemudian terkait dengan masalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar bila ada yang mengusulkan. Tapi kalau tidak ada yang mengusulkan tentu MPR tidak bisa ojo-ojoi gitu ya untuk kemudian atau memprovokasi untuk terjadinya amandemen. Sekalipun demikian tentu ibarat rem di dalam mobil ya Pak Bambang, kalau kemudian rem ini nggak ada ya kemudian bisa kebablasan itu, bisa nabrak kemana-mana. Tapi ya rem itu diperlukan bila atau diinjaknya bila diperlukan. Tapi kalau rem itu tidak ada ya tadi bisa tampak kemana-mana. Nah, MPR adalah ibarat semacam rem itu. Dia diperlukan dan dan karenanya dia tetap harus ada supaya bila dia diperlukan maka dia sudah ready. Seperti sekarang misalnya tiba-tiba ada isu yang ramai tentang masa jabatan presiden 3 periode. Tentu kami harus sudah siap dan karenanya kajian-kajian untuk kemudian mengkaji seluruh yang terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar selalu kami tersediakan. Jadi memang menurut kami mengapa MPR menjadi semacam ini ya karena kesepakatan politiknya adalah demikian dan ini menghadirkan sebuah kondisi yang khas gitu ya
banyak orang mengatakan parlemen itu kan terdiri dari kalau tidak unicameral ya bicameral. Nah, Indonesia kan tricameral gitu. Ada DPR, ada DPD, ada MPR. Ini melanjutkan apa yang dikatakan Indonesia itu kadang-kadang sebagai negara yang bukan-bukan. Negara agama bukan, negara sekuler bukan, jadi negara yang bukan-bukan. Parlemennya unicameral bukan, bicameral bukan, jadi parlemennya pun juga yang bukan-bukan. Eksekutifnya juga bukan presidensial murni, juga bukan. Jadi yang bukan. Jadi menurut saya Indonesia adalah negara yang khas spesial, adalah negara yang bukan masuk MPR. Pak Hidayat tadi sudah nyebut mengenai wacana yang agak kenceng di luar, yaitu menginginkan ada yang menginginkan presiden 3 periode, berarti itu perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaan saya, apakah usulan itu sudah resmi masuk atau baru wacana politik di luar saja? Ya, itu usulan politik di luar aja Pak Bambang, karena di MPR tidak pernah dibahas, tidak pernah juga ada yang mengusulkan secara resmi ke MPR. Jadi itu hanya ramai di luar dan tidak pernah Presiden Jokowi misalnya meminta kepada MPR untuk menggelar sidang paripurna istimewa, tidak pernah juga. Memang pernah ada Bu Megawati pada waktu itu mengusulkan untuk adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, tapi tidak pernah ada juga kemudian usulan dari anggota MPR dari PDIP kepada pimpinan MPR tentang usulan perubahan terbatas yaitu tentang GBHN itu. Sampai hari ini belum ada usulan resmi dari siapapun begitu ya. Dan terutama sekali usulan yang sesuai dengan ketentuan di pasal 37 ayat 1 dan ayat 2, yaitu usulan itu harus dilakukan oleh anggota MPR, jumlahnya pun minimal sepertiga, disampaikan juga secara tertulis, apalagi secara tertulis. Jadi isu itu semuanya ada di luar MPR. Isu itu ada di wartawan, ada di media, ada di pengamat, ada di surveyor, ada di politisi di luar MPR, dan ya itu hanya membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, ada ruang untuk bebas berpendapat, ya silahkan berpendapat. Tetapi kalau kemudian ingin ditindaklanjuti secara formal, ya ada aturannya dan itu diatur di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bila kemudian itu dilaksanakan, kami pimpinan MPR tidak akan kemudian bisa mengelak untuk kemudian melaksanakan kewajiban kami untuk menindaklanjuti. Tapi sampai hari ini belum ada, sekalipun sikap kami pimpinan MPR, termasuk Pak Bambang Susatyo, termasuk juga Pak Ahmad Basarah, termasuk saya juga, kami tegas menyampaikan bahwa kita adalah produk reformasi, ketentuan reformasi sudah sangat jelas, Undang-Undang Dasar di amandemen menghadirkan masa jabatan presiden yang limitatif, yaitu 2 periode saja, dari itu aturan yang sudah bagus. Laksanakan saja itu, dan secara guyonan saya mengatakan, kan ada yang mengatakan, wah itu kan kalau kepala desa, lurah bisa 3 periode, Pak Hidayat, maksud kepala negara nggak boleh. Saya bilang, ya monggo kalau begitu logikanya, silahkan jadi presiden di desa saja, sehingga bisa 3 periode. Kalau untuk presiden di Republik Indonesia batasannya sudah jelas 2 periode saja. Jadi kalau mau jadi presiden 3 periode, monggo, kepala desa masih terbuka lebar. Pak Hidayat, sehingga praktis kegiatan yang kelihatan dari MPR ini adalah sosialisasi 4 pilar, yang sesungguhnya itu kegiatan tambahan yang tidak menjadi mandat dari Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Pak Hidayat, apa yang harus dilakukan supaya lembaga yang begitu penting ini juga punya legacy yang penting juga? Ya Pak, memang sosialisasi 4 pilar adalah bagian daripada kegiatan yang sehari-hari begitu ya dilakukan oleh anggota MPR maupun juga pimpinan MPR. Tapi juga harus diingatkan bahwa MPR itu sekaligus adalah lembaga yang keanggotaannya adalah juga keanggotaan di DPR dan keanggotaan di DPD. Sehingga memang membayangkan bahwa MPR seaktif DPR dan di DPD juga tidak mungkin, karena anggota kami ya semuanya ada di sana, dan ya kami semuanya itu kan dipilih semulanya bukan untuk di MPR, tapi dipilih semulanya ada untuk di DPR dan atau di DPD. Sehingga memang aktifan itu ada di sana. Sehingga itu satu. Nomor 2, kegiatan sosialisasi sesungguhnya juga bukan kegiatan yang secara prinsip tidak diperintahkan Undang-Undang Dasar, tapi dia adalah kegiatan yang juga diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, dikaitkan dengan bahwa kita semuanya diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar mengatur kewajiban daripada ada seluruh warga bangsa Indonesia untuk taat hukum di negara yang bernama negara hukum yang bernama Indonesia. Dan ada aturan hukum yang mengatur agar MPR melakukan sosialisasi
Dulu ada waktu saya ketua MPR namanya sosialisasi putusan MPR, kemudian pada zaman Pak Taufik Kemas sosialisasi 4 pilar kebangsaan, sekarang namanya sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jadi apa yang perlu dilakukan agar kemudian bisa menghadirkan MPR yang seperti yang dibayangkan Pak Bambang tadi? Menurut saya memang agak rumit ya, karena kalau aturan undang-undang dasarnya tidak berubah, ya inilah yang ada. Ya, MPR perlu maksimalkan potensinya dalam lingkup kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, selalu siap sedia untuk mengkaji Undang-Undang Dasar bila kemudian ada yang mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, selalu siap sedia untuk kemudian menindaklanjuti bila kemudian ternyata DPR maupun Mahkamah Konstitusi berkesimpulan Presiden atau Wakil Presiden melanggar peraturan konstitusi, sehingga kemudian akan dikenakan impeachment. Selalu siap sedia dan selalu harus ready bila kemudian ada yang kaitannya dengan masalah, dalam tanda kutip, bila ada masalah dengan presiden, tidak terkait dengan masalah impeachment, tapi kalau kemudian ternyata ya presiden karena kesehatan atau karena apapun kemudian tidak bisa melanjutkan tugasnya, sehingga kemudian harus dilakukan penggantian. Jadi selama kemudian rancangan undang-undang dasarnya tidak mengalami perubahan, ya kami tidak bisa melakukan sesuatu di luar kewenangan itu, Pak Bambang. Jadi kalau memang diharapkan akan ada MPR yang sesuai dengan apa yang diberikan Pak Bambang tadi, ya berarti harus ada penambahan kewenangan bagi MPR. Tapi menambah kewenangan itu kan problemnya menghadirkan semacam fobia atau ketakutan ya, bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar nanti ujungnya bisa impeachment presiden, atau ujungnya bisa tadi menambah jabatan presiden. Kedua hal ini yang sekarang terjadi. Jadi ada kekhawatiran kalau ada sidang paripurna MPR, jangan-jangan mau menjatuhkan presiden. Itu kekhawatiran satu. Tapi kekhawatiran kedua, justru kalau MPR sidang, jangan-jangan justru untuk menambah masa jabatan presiden. Jadi dua-duanya tidak memungkinkan untuk kemudian MPR sidang, dan akibatnya amandemen itu menjadi jauh panggang dari api. Baik Pak, terakhir, yang ditemukan Pak Hidayat ini kan apa yang sekarang terjadi? Tapi sebenarnya bagi PKS, apa yang sebenarnya ideal? Menurut PKS, apakah perlu ada amandemen atau tetap seperti ini? Monggo Pak, posisi PKS di mana? Posisi kami kalaupun amandemen, itu amandemen dalam beberapa tema yang lain. Kami melihat bahwa untuk GBHN diperlukan memang, tetapi bisa jadi tidak harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar, bisa melalui undang-undang. Kalau terkait dengan amandemen, malah kami mengusulkan agar ada pasal tentang KPK, agar KPK itu dikuatkan di Undang-Undang Dasar, jadi dimasukkan KPK di sana. Kalau saya secara pribadi juga mengusulkan kalau ada amandemen minimal memposisikan dengan benar terkait dengan MPR, karena tentang MPR ini ada yang lucu, Pak. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa segala putusan MPR diambil dengan suara yang terbanyak. Berarti kalau demikian maka MPR bukan tempat bermusyawarah, tapi tempat voting. Sehingga karenanya MPR itu mestinya bukan majelis permusyawaratan rakyat, tapi majelis pervotingan rakyat. Padahal kan ini permusyawaratan rakyat sesuai dengan sila yang keempat. Karena mestinya pasal 2 ayat 3 itu harusnya dirubah itu. Aneh sekali ini pasal asli ini tidak mengalami perubahan. Padahal jelas sekali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di MPR dan atau tidak sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila. Banyak rekan-rekan sekalian mengusulkan usulan-usulan yang lain, termasuk juga terkait dengan masalah perpanjangan masa jabatan presiden, kami tegas menyampaikan kami menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan amandemen. 2 jabatan sudah cukup, dan tadi kalau memang ada yang ngotot ingin menjadwalkan menjadi kepala desa, itu bisa, atau presiden hanya di tingkat desa, itu bisa 3 periode. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid LC.MA, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera dan juga Wakil Ketua MPR RI, yang telah menyampaikan banyak hal tentang MPR dan posisi PKS terhadap lembaga MPR dalam acara Milad ke-19 PKS. Selamat Milad Pak, sukses. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih juga sukses untuk Pak Bambang dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.